Ya, mari kita lanjutkan ke nomor 3. Kita baca soalnya. Salah satu ujung tali horizontal terpasang ke osilator mekanik yang memiliki frekuensi 60 Hz. Lalu massa tali persatuan panjang adalah 3,5 kali 10 pangkat min 4 kg per meter. Panjang tali tersebut sampai dengan katrol adalah L kecil 1,5 meter dan bobot digantung pada ujung ini. Berapa massa M tersebut untuk menghasilkan A, 1 loop, 2 loop, dan 5 loop dari gelombang beri pada tali. Asumsikan tali di osilator adalah simpul. Kalau kita gambarkan ilustrasinya, jadi di sini ada isolator yang di sini ada isolator di mana osilator tersebut dihubungkan dengan sebuah tali yang akhirnya dihubungkan sebuah katrol yang dia itu menyangga sebuah massa M. Panjang talinya adalah L kecil di mana L kecilnya adalah 1,5 meter. Panjangnya 1,5 meter. Lalu karena tali di sebelah kiri ini dihubungkan dengan osilator, maka dia akan bergetar dan menghasilkan gelombang berdiri. Karena pada tali di osilator adalah simpul, maka di sini di katrol jelas juga akan ada simpul, di mana jika dia digetarkan maka akan menghasilkan gelombang berdiri. Dari pembahasan terkait dengan gelombang berdiri, kita bisa dapatkan bahwa frekuensi gelombang berdiri itu bergantung pada panjang dari tali tersebut dan kecepatan rambat dari gelombang yang merambat dari titik pusat dengan ini. Dimana kita tahu jika di sini ada simpul, lalu ada simpul lagi, lalu jika dia mendapatkan satu loop atau N sama dengan 1, maka ini akan sama dengan setengah gelombang ya, karena hanya satu loop saja, itu sebanding dengan panjang talinya, atau lambda itu akan sama dengan 2L. Jika dia 2 loop, jika dia 2 loop, anggap saja ini loopnya bagus ya, karena gambarnya agak sulit, 2 loop. Saya ulangi saja gambarnya. Jadi jika dia ada 2 loop, ini anggap sama besar ya loopnya ya, ada 2 loop, maka akan sama dengan lambda sama dengan L, atau bisa kita tulis di sini 2L dibagi dengan 2. Nah, jika kita perbesar, kita teruskan sampai beberapa loop, N loop, maka kita akan dapatkan bahwa lambda itu akan sebanding dengan 2L per N, di mana N itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana N itu adalah jumlah dari loop yang terjadi. Lalu, kalau kita hubungkan lambda dengan frekuensi, lambda itu adalah V dibagi dengan F, sehingga ini akan sama dengan 2L dibagi N, atau kalau kita tulis lagi dalam bentuk yang lain, F N atau F pada loop tersebut itu akan sebanding dengan V dibagi 2L dikalikan dengan N. Ya, ini kita dapatkan bahwa frekuensi gelombang yang mengalir pada tali itu sebanding dengan kecepatan per 2L dikalikan dengan N, di mana N itu adalah jumlah gelombang yang terbentuk. Nah, sekarang kita tinjau gelombang pada tali. Gelombang pada tali ya. Jika sebuah tali ditarik dengan gaya F, maka kecepatan rambat gelombang pada tali tersebut akan sebanding dengan persamaan ini, F dibagi dengan mu. Ini seharusnya di kuliah sudah ada penjelasannya, jika tidak bisa kemudian dicek lagi. Lalu di situ kita lihat tali dihubungkan setelah dari katrol, di mana katrol dia di situ tidak dianggap dia tidak bermassa ya, sehingga dia dihubungkan dengan sebuah tali dan talinya dihubungkan dengan massa mg, sehingga gaya yang bekerja pada tali itu akan sebanding dengan mg dibagi dengan mu, di mana mu adalah massa per satuan panjang dari tali, dan di situ sudah diketahui di soalnya, sehingga V akan sama dengan mg per mu ya. Mg itu adalah massa dari bebannya. Kalau kita substitusikan ke atas kembali di Fn itu akan sebanding dengan
akar mg per mu dibagi dengan 2L dikalikan dengan N. Kalau kita lakukan sedikit variasi karena di sini yang ditanyakan adalah massa, maka M, coba kerjakan sendiri di rumah ya. Kalau kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan, maka kita akan dapatkan bahwa M itu akan sama dengan apa? 4 Fn kuadrat dikali L kuadrat dikali mu dibagi dengan G dikali N kuadrat. Nah, jadi artinya kita sudah bisa dapatkan hubungan antara massa dengan N. Karena kita tahu Fn atau frekuensi dari gelombang yang dialirkan pada tali itu selalu sama ya, karena osilatornya punya frekuensi yang sama, panjang talinya akan selalu sama, mu juga selalu sama. G kita bisa ambil 9,8 atau 10. Untuk hitungan pembahasan saya sekarang, saya hitung dengan 10 ya. Sehingga kita bisa hitung untuk A, N-nya sama dengan 1 loop ya. N sama 1, berarti M itu 4 kali F kuadrat kali L kuadrat kali mu dibagi dengan G. Oke. Semua nilai sudah ada di soal. F-nya ada 60 Hz, L-nya ada, ya L-nya ada yaitu 1,5 meter, mu-nya ada 3,5 kali 10 pangkat min 4 kg per meter, G-nya kita ambil 10. Jadi ini saya nggak hitung ya. Begitu pula untuk yang B itu N-nya sama dengan 2, sehingga massa yang diperlukan 4 kali F kuadrat L kuadrat kali mu dibagi dengan G kali 4 ya. Jadi ini kita bisa coret, atau M-nya itu akan sama dengan F kuadrat kali L kuadrat kali mu dibagi dengan G. Jadi seperempatnya dari yang ini. Dan juga untuk N sama dengan 5. M-nya 4 pi 4 salah, bukan pi ya, maaf. 4 F kuadrat kali L kuadrat kali mu dibagi dengan G dikali 25 ya, atau ini sama dengan 4/25 dari ini semua per G. Oke, saya tidak hitung sampai selesai, tapi saya harap penjelasan dari video ini tentang formula dan dari asal mula formulanya bisa dipahami. Karena saya serahkan kembali ke kalian. Selamat mengerjakan.